Salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami, terkhusus kelas 11 MIA. Saya tetap mengharapkan kalian semua untuk tetap fokus dan tetap bersemangat untuk selalu mengikuti pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas topik mengenai titik berat untuk bagian yang pertama. Untuk titik berat bagian yang pertama ini, kita akan mempelajari titik berat untuk susunan batang, titik berat untuk susunan bidang, dan titik berat untuk susunan partikel. Baiklah, kita akan segera memulai. Perhatikan dengan serius. Titik berat ya, itu disimbolkan dengan x0, y0. Artinya, titik berat itu memiliki koordinat x0, y0. Secara definisi, titik berat itu adalah merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Atau bisa juga disebutkan titik berat itu adalah merupakan sebuah titik yang merupakan pusat bekerjanya gaya gravitasi pada benda. Nah, sebagai contoh, mari kita perhatikan titik berat untuk yang pertama adalah benda berbentuk batang. Untuk sebuah benda yang berbentuk batang seperti ini, kita misalkan panjangnya sama dengan L, maka titik beratnya itu akan berada di titik tengah daripada batang ini ya. Maka nilai titik beratnya untuk x0 itu akan sama dengan setengah daripada panjangnya. Kemudian untuk yang kedua, jika benda itu berbentuk bidang atau berbentuk luasan, sebagai contoh di sini ada sebuah persegi panjang yang memiliki panjang P dan lebar L. Maka untuk sebuah persegi panjang, titik berat itu adalah merupakan perpotongan dari diagonal bidang yang seperti ini. Maka tepat di sini di perpotongan, disinilah titik berat benda ini. Maka untuk nilai x0 itu sama dengan setengah daripada panjang. Kemudian y0 itu akan sama dengan setengah daripada lebarnya. Kemudian untuk bentuk luasan yang berikutnya, yang umum adalah sebuah segitiga seperti ini. Nah, untuk sebuah segitiga, titik berat yang berada di titik ini adalah hasil perpotongan dari garis berat ya. Ada di sini 3 garis berat, ini 1, 2, dan 3. Kemudian arah vertikal ini akan sama dengan titik berat pada sumbu Y-nya, Y0 itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan tinggi segitiga. Sedangkan untuk nilai sumbu X-nya, X0 itu sama dengan setengah dikali panjang alas dari segitiga ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inti kita, yaitu persamaan titik berat untuk susunan batang. Persamaannya adalah untuk X0 itu sama dengan L1 dikali X1 ditambah L2 dikali X2 tambah L3 dikali X3 tambah sampai dengan L ke N dikali X ke N dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 tambah sampai dengan L yang ke N. Untuk nilai sumbu Y atau Y0 itu akan sama dengan L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 tambah L3 dikali Y3 tambah sampai dengan L ke N dikali Y ke N dibagi dengan L1 ditambah L2 tambah L3 tambah sampai dengan L yang ke N. Sebagai keterangan dari persamaan ini, L yang ada di persamaan X0 dan Y0 itu adalah merupakan panjang masing-masing batang. Kalau misalnya ada 4 batangnya, maka L-nya sampai L keempat. Ya, di sini kita misalkan hanya ada 3 batang yang disusun. Kemudian untuk nilai X itu disebut sebagai absis, yaitu nilai pada sumbu X ya, titik berat untuk masing-masing batang. Selanjutnya untuk nilai Y disebut dengan ordinat, yaitu nilai pada sumbu Y untuk masing-masing batang. Nah, untuk memahami persamaan ini susunan batang, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Perhatikan susunan batang di bawah ini gambar soalnya ya.
Pertanyaannya, tentukanlah letak titik berat X0, Y0. Baik, kita buat penyelesaian soalnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar soalnya di sini. Di sini ada digambarkan susunan batang. Maka caranya adalah, kalau kita perhatikan gambar ini, sebenarnya ini bisa kita misalkan menjadi 5 batang. Perhatikan ya, bisa kita buat menjadi 5 batang. Ini batang 1, ini batang kedua, batang ketiga, batang keempat, dan batang yang kelima. Nah, tetapi kalau kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan susunan batang, kita harus melihat pemisalannya yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit, pemisalan jumlah batang di gambar ini ada 3. Ada 3, yang mana itu? Mari perhatikan. Ini bisa kita buat batang yang pertama, ini bisa kita buat menjadi batang yang kedua. Selanjutnya, ini menjadi batang yang ketiga. Nah, sekarang coba kita buat penomoran jumlah batang yang sudah kita misalkan. Ini kita misalkan batang yang pertama ya. Kemudian ini kita misalkan sebagai batang yang kedua. Ini menjadi batang yang ketiga. Nah, selanjutnya kita sudah siap untuk menentukan nilai X dan nilai Y untuk masing-masing batang yang sudah kita misalkan di sini. Di pendahuluan tadi, untuk batang itu titik beratnya berada di titik tengah batang. Perhatikan untuk batang pertama, kita misalkan titik beratnya di sini, ya, di titik ini. Maka untuk menentukan nilai X1, kita tarik garis dari titik tengah ini ke bawah. Berarti ini X1 ya. Kemudian untuk Y-nya kita tarik garis ke kiri seperti ini, maka ini sama dengan Y1. Selanjutnya untuk batang yang kedua, yang ini, kembali kita misalkan titik tengahnya adalah di sini. Maka dari titik ini kita tarik garis ke bawah, kita peroleh X2-nya. Kemudian tarik garis ke kiri, kita peroleh Y2. Kemudian untuk batang yang ketiga, kita misalkan titik tengahnya berada di sini. Tarik garis ke bawah, kita akan memperoleh X3. Kemudian tarik garis ke kiri, kita peroleh nilai Y3. Setelah kita tentukan di mana posisi masing-masing X dan Y untuk ketiga batang ini, maka kita buatlah dalam bentuk tabel ya. Kita buat judulnya panjang batang, absis, dan ordinat. Kita perhatikan untuk batang yang pertama. Untuk batang yang pertama yang ini tadi, ini panjangnya sama dengan 16. Kemudian absis, nilai pada sumbu X. Perhatikan, X1 ini tepat berada di posisi 6. Berarti X1 sama dengan 6. Kemudian untuk Y1, ya, untuk Y1 yang ini, itu sama dengan setengah daripada panjang ke atas. Ya, panjang ke atas berarti setengah dikali 16 sama dengan 8. Kemudian untuk L2, ini L2-nya ya, X2 berada di sini, itu sama dengan setengah dari panjang horizontal ini. Berarti setengah dikali 16 berarti sama dengan 8 ya. L-nya tadi sama dengan 16 ya. Kemudian untuk nilai Y2-nya, perhatikan Y2-nya ini tepat berada pada posisi angka 16. Kemudian untuk L3, ini L3 ya, panjangnya sama dengan 24 ya, 24. X3 ini tepat berada di posisi angka 16. Kemudian Y3, perhatikan di sini Y3 yang ini adalah setengah dari panjang vertikal ini. Berarti setengah dari 24 sama dengan 12. Kemudian kita tuliskan persamaannya ya, X0 sama dengan L1 dikali X1 tambah L2 dikali X2 tambah L3 dikali X3 dibagikan dengan jumlah total ketiga batang. Sekarang nilai L dan nilai X kita masukkan ke persamaan ini ya. Maka kita akan memperoleh nilai X0-nya nanti sama dengan 10,85 cm. Selanjutnya untuk menentukan nilai Y0-nya ya. Y0 sama dengan L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2 tambah L3 dikali Y3 dibagikan dengan jumlah keseluruhan panjang batang. Kita masukkan nilai Y yang sudah kita tentukan tadi ke persamaan ini ya, dan L-nya, maka Y0 untuk susunan ketiga batang ini
akan sama dengan 12 cm. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita perhatikan persamaan titik berat untuk susunan bidang atau bentuk luasan ya. X0 sama dengan A. Kenapa ini A? Karena simbol untuk luas itu adalah A ya. Berarti A1 dikali X1 ditambah dengan A2 kali X2 tambah A3 dikali X3 tambah sampai dengan A ke N dikali X ke N dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A ke N. Kemudian nilai Y0-nya akan sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 tambah A3 dikali Y3 tambah A ke N dikali Y ke N dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A sampai ke N. Keterangannya A di sini adalah menyatakan luas masing-masing bidang ya. Di sini kita misalkan ada 3 susunan daripada bidang, maka luas A itu sampai dengan A3. Selanjutnya untuk nilai X ya, X1, X2, X3 ini menyatakan nilai titik berat pada sumbu X yang diistilahkan dengan absis ya untuk bidang 1, untuk bidang 2 dan untuk bidang yang ketiga. Kemudian untuk Y-nya Y1, Y2, Y3 menyatakan ordinat nilai titik berat pada sumbu Y untuk bidang 1, bidang 2 dan bidang yang ketiga. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Tentukanlah letak titik berat X0, Y0 bidang di bawah ini. Ini gambar soalnya, kemudian kita buat penyelesaiannya. Nah sekarang kalau kita perhatikan gambar ini, maka kita bisa menentukan jumlah pemisalan bidangnya sekarang ya. Kita misalkan bidang yang ini adalah bidang yang pertama. Ini yang kedua dan ini adalah yang ketiga. Sekarang kita buat nomornya. Ini bidang pertama ya, ini adalah bidang yang kedua dan ini bidang yang ketiga. Kemudian untuk masing-masing bidang ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat perpotongan diagonal bidangnya. Kita perhatikan luas yang pertama ini ya, perpotongan diagonal bidangnya yang ini, maka dari titik ini ke bawah itu adalah X1. Kemudian dari titik ini ke kiri adalah Y1. Kemudian untuk luas yang kedua ini, kembali kita buat perpotongan diagonal bidangnya seperti ini. Kemudian dari titik ini, perpotongan ini, tarik garis ke bawah, itulah X2. Kemudian ke kiri, itulah merupakan Y2. Terakhir untuk luas yang ketiga, kita buat perpotongan diagonal bidangnya. Dari titik ini, kita tarik garis ke bawah, kita peroleh X3. Dan dari titik ini kita tarik garis ke kiri, kita peroleh nilai Y3. Nah, selanjutnya kita buat dalam bentuk tabel ya, untuk luas bidang, absis, dan ordinat. Kita perhatikan untuk luas yang pertama. Yang ini ya luas pertama. Luasnya berarti panjang kali lebar ya, panjangnya 4, lebarnya 4, berarti 16. Kemudian absis X1 berarti ini akan sama dengan setengah dari 0 ke 4 ya, berarti setengah dari 4 berarti sama dengan 2. Kemudian Y1 yang ini sama dengan setengah dari 0 sampai 4. Berarti setengah dikali 4 sama dengan 2. Nah selanjutnya untuk A2. Ini perhatikan A2. Luasnya akan sama dengan, panjangnya sama dengan 8. Lebarnya sama dengan 4. Ya, kenapa ini 4? Karena 8 kurang 4 ya. Berarti luas A2 sama dengan 32. Selanjutnya untuk X2. Ya, untuk X2 di sini itu sama dengan setengah daripada panjang horizontal ini. Berarti setengah dikali 8 sama dengan 4. Kemudian Y2. Ya, perhatikan Y2 di sini kita harus mengukur dari titik pusat koordinat atau dari titik Y sama dengan 0 ya. Untuk menentukan Y2 maka kita tambahkan 4 ya, 4 ditambah dengan setengah dari 4 ke 8 ya. Ditambah dengan setengah dari 4 ke 8, ini kan panjangnya sama dengan 4. Berarti Y2 akan sama dengan 4 ditambah setengah dikali 4 sama dengan 6. Kemudian untuk A3 yang ini luasnya sama dengan panjangnya 10, lebarnya 4 berarti 40. X3 yang ini akan sama dengan setengah dari panjangnya, berarti setengah dikali 10 sama dengan 5. Kemudian Y3
Y3 di sini kita ukur kembali dari titik pusat koordinat dari Y sama dengan 0, maka Y3 ini hasilnya adalah 8, ya 8 ditambah dengan setengah dikali panjang dari 8 ke 12. Berarti 8 ya ditambah dengan setengah dari panjang ini berarti setengah dikali 4. Maka jumlah semua sama dengan 10. Kemudian kita buat persamaan X0-nya akan sama dengan A1 dikali X1 tambah A2 dikali X2 tambah A3 dikali X3 dibagi jumlah semua luasnya. Kita masukkan nilai-nilai X-nya yang sudah kita cari, maka kita akan memperoleh nilai X0 itu sama dengan 4,1 cm. Untuk nilai Y0-nya sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 tambah A3 dikali Y3 dibagi dengan jumlah keseluruhan luas. Maka hasilnya akan sama dengan 7,1 cm. Yang terakhir kita akan perhatikan yaitu persamaan titik berat untuk susunan partikel. Jika disebutkan susunan partikel berarti ini identik dengan massanya. Maka untuk X0-nya akan sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 tambah M3 dikali X3 tambah sampai MKN dikali XKN dibagikan dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah sampai M yang Kn. Untuk Y0-nya akan sama dengan M1 dikali Y1 tambah M2 dikali Y2 tambah M3 dikali Y3 tambah MKN dikali YKN dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 tambah dengan M3 ditambah dengan sampai M yang Kn. Keterangan dari persamaan ini, M di sini adalah menyatakan massa masing-masing partikel. Kemudian X di sini menyatakan absis titik berat untuk masing-masing partikel. Kemudian Y di sini adalah menyatakan ordinat untuk masing-masing partikel. Untuk memahami persamaan ini untuk susunan partikel, kita perhatikan contoh soal yang berikut. 4 buah partikel M1 50 gram, M2 100 gram, M3 50 gram, dan M4 150 gram dihubungkan dengan kawat ringan. Nah, di sini kawatnya masanya diabaikan ya, seperti gambar di bawah. Tentukanlah letak titik berat susunan partikel jika satu skala itu jaraknya sama dengan 4 cm. Ini gambar soalnya. Nah, di sini ada 4 partikel yang disusun, yaitu partikel 1, partikel 2, partikel 3, dan partikel yang keempat. Kemudian di soalnya disebutkan satu skala 4 cm. Artinya, kalau kita misalnya mengawali dari titik ini sampai ke sini, ini satu skala. Ya, dari sini kemari 2 skala dan seterusnya ya. Demikian juga kalau kita tarik ke atas ya, dari titik ini ya sampai ke titik ini berarti sama dengan satu skala yang jaraknya sama dengan 4 cm. Kita buat penyelesaiannya. Nah, coba kita perhatikan di sini untuk partikel 1 ya, partikel 2, partikel 3, dan partikel 4, kita langsung bisa menentukan nilai masing-masing X dan Y-nya. Kita mulai dari partikel 1 terlebih dahulu. Nah, di sini X1 ya, perhatikan ini 2 skala ya. Kemudian Y-nya ke kiri seperti ini. Untuk partikel kedua X2 ini, Y2-nya ke kiri seperti ini. Kemudian untuk partikel ketiga X3 di sini, kemudian Y3 ke kanan. Kemudian yang terakhir partikel yang keempat, X-nya tarik garis ke bawah, dapat X4. Kemudian untuk Y-nya tarik garis ke kanan. Di sini akan sama dengan Y4. Nah, kemudian kita perlu perhatikan untuk partikel yang berada di sebelah kiri, ya di sebelah kiri daripada sumbu Y ini, maka nilai X-nya itu nanti akan bertanda negatif. Maka dalam hal ini X3 dan X4 itu nanti nilainya harus kita buat bertanda negatif. Nah, sekarang kita buat tabelnya ya, massa partikel, absis, dan ordinat. Kita perhatikan untuk partikel 1, massanya dari soalnya 50 gram. Kemudian absisnya pada sumbu X ya, itu sama dengan 2 skala. Kita ukur dari pusat koordinat di sini ya, ini 2 skala berarti 8 cm. Kemudian ordinatnya perhatikan ya,
ini ordinat Y1 ya. Berapa skala ini kita hitung? 1, 2, 3, 4. Berarti 16. Untuk partikel yang kedua, masanya 100 ya. Kemudian X2, perhatikan X2 yang ini ya. Ini 3 skala berarti 12. Kemudian Y2, perhatikan di sini 2 skala ke atas berarti 8. Kemudian untuk M3 50 gram, X3 perhatikan di sini 1 skala berarti 4 cm, tetapi karena dia sekarang berada di kiri atau di sumbu X negatif, maka tandanya harus kita buat negatif 4. Kemudian untuk Y3 1 skala berarti 4 cm. Terakhir untuk M4 masanya 150, X4 perhatikan di sini 2 skala berada di kiri, maka X4 sama dengan negatif 8. Y4 1, 2, 3 skala berarti 12. Kita buat persamaannya ya. X0 sama dengan M1 dikali X1 tambah M2 dikali X2 tambah M3 dikali X3 tambah M4 dikali X4 dibagikan dengan massa total. Kita masukkan X yang sudah kita cari di sini ke persamaan ini, maka kita peroleh nilai X0 itu sama dengan 0,57 cm. Untuk nilai Y0-nya ya, nilai Y yang di sini kita masukkan ke persamaan ini untuk menentukan nilai Y0, maka hasilnya nanti kita akan memperoleh 10,3 cm. Demikianlah pembelajaran kita untuk titik berat bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses.